Environmental voice. Care for nature, save the future. Halo Sobat Green, selamat datang di podcast Envo, Environmental Voice, Care for Nature, Save the Future. Apa kabar nih Sobat Green? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dan perkenalkan, aku Vanessa Mei dari Kader Lingkungan IPB Batch 3. Salam kenal Sobat Green. Pada kesempatan kali ini, aku akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan, yang tentunya dengan pembahasan yang menarik nih. Wah, kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada malam hari ini? Oke, kali ini aku dan narasumber keren kita akan ngobrol-ngobrol tentang sejarah kader lingkungan IPB dan juga isu-isu lingkungan saat ini. So, buat Sobat Green yang penasaran, siapa sih narasumber kita kali ini? Kalian wajib banget dengerin podcast ini sampai akhir ya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol bareng narasumber, Sobat Green kira-kira ada yang bisa tebak nggak nih siapa narasumber kita pada malam hari ini? Oke, aku kasih clue-nya dulu ya. Jadi narasumber kita pada malam hari ini itu orangnya keren, aktif berorganisasi, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup BEM KM IPB 2021. Wah, keren banget ya Sobat Green. IPB Nation harusnya tahu nih siapa narasumber kita pada malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku sambut narasumber keren kita, Bang Ananda Rizky Septian. Halo Bang Nanda, apa kabar? Halo Vanessa, Alhamdulillah sehat nih. Vanessa gimana kabar? Alhamdulillah sehat Bang, dan semangat banget nih buat ngobrol-ngobrol bareng Bang Nanda. Bang Nanda posisi lagi di mana nih? Lagi di Bogor nih, kebetulan lagi ada di Bogor. Oke, Bang, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh dong perkenalkan diri Abang kepada Sobat Green yang ada di rumah. Oke, halo Sobat Green semuanya. Perkenalkan, nama aku Ananda Rizky Septian, biasa dipanggil Nanda. Aku dari Departemen Silvikultur Angkatan 54. Nah, pada kepengurusan kali ini, aku menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup BEM KM IPB. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bang Nanda. Jadi boleh ya Bang, kita panggilnya Bang Nanda aja biar lebih deket nih. Oke, boleh. Oh iya Bang Nanda, mungkin ada nih Sobat Green yang sedepartemen dengan Abang dan pengen kenal Abang lebih jauh lagi. Boleh nggak Bang kita tahu Instagram Abang nih biar bisa tahu kegiatan Abang dan juga lebih kenal dengan Abang. Boleh banget nih Bang Instagram. Boleh. Ya, bagi yang teman-teman mau menghubungi aku atau mau sekedar kenal lagi, itu boleh nge-reach aku di Instagram di @andrizseptian. Rada susah sih penulisannya, tapi nanti insya Allah paling atas punya abang, gitu ya. Siap. Langsung follow Sobat Green. Oke. Bang Nanda kalau boleh tahu nih kesibukannya saat ini apa nih Bang? Kesibukan saat ini lagi ngurus LH aja sih sebenarnya, sama ya biasa tingkat akhir kita lagi skripsi aja gitu. Wah, cukup sibuk ya Bang. Nah, untuk skripsian itu Bang, gimana Bang? Apakah ada kendala nih di masa online seperti ini? Kalau skripsian sih di departemen aku ya, terutama alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Paling ya tetap kalau misalkan harus ke lab atau ke departemen, itu memang harus jaga protokol kesehatan gitu sih. Oke, iya benar. Nah, Sobat Green kita doain ya sama-sama. Semoga Bang Nanda skripsiannya nih bisa lancar sampai akhir dan juga bisa menghasilkan sesuatu yang Bang Nanda harapkan seperti itu. Oke, kita udah berkenalan nih narasumber kita malam hari ini. Langsung aja kita bahas topik penting kita pada hari ini yaitu mengenai kader lingkungan IPB. Nah, Sobat Green, Bang Nanda ini sudah membersamai kader lingkungan IPB dari awal terbentuk hingga saat ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bang,
awal terbentuknya kader lingkungan IPB itu kapan dan bagaimana sih Bang? Boleh dong diceritain? Oke, jadi untuk kader lingkungan ini memang konsepnya konsep baru ya, baru 3 tahun gitu kan, karena masih batch 3 juga kan kader lingkungan. Nah sebelumnya itu di tahun 2019, sebelum BMKM IPB tahun 2019 itu, memang nama dan konsepnya itu masih nomenklaturnya itu duta lingkungan. Jadi sama halnya seperti duta IPB, itu setiap fakultas itu akan memiliki 2 orang yang memang bertugas menjadi duta lingkungan. Nah, setelah itu di BMKM IPB Karya Raya, Kabinet Karya Raya di tahun 2019, konsepannya diubah nih sama Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi bagaimana caranya agar tidak ada penyekatan antara fakultas dan tidak ada minimal orang yang untuk lingkungan di fakultas gitu. Jadinya lahirlah konsep baru yaitu kader lingkungan. Jadi kader lingkungan ini hadir untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang tertarik lebih di bidang lingkungan dan ingin selalu bergerak aktif mengajak orang-orang di sekitar untuk peduli lingkungan seperti itu. Nah, untuk tanggal pelantikannya sendiri itu untuk batch 1 waktu awal tahun 2019 itu di tanggal 7 April. Itu bertepatan dengan akhir dari pelatihan ketiga kader lingkungan. Jadi pelatihan sambil pengukuhan. Seperti itu sih, Vanessa. Oh, wah, lengkap banget nih Bang penjelasannya. Jadi, kalau bisa aku simpulin lagi ya, jadi Kementerian Lingkungan Hidup ini, kader lingkungan IPB ini dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup BMKM IPB Kabinet Karya Raya dan merupakan perubahan konsep dari Duta Lingkungan IPB menjadi kader lingkungan IPB. Nah, kalau nggak salah juga nih Bang, kader lingkungan IPB itu terbentuk sejalan dengan adanya IPB Green Campus ya Bang. Benar nggak sih Bang? Ya, betul. Jadi si kader lingkungan ini bisa dibilang perpanjangan tangan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan perpanjangan tangan juga tentunya dari untuk implementasi Green Campus, karena kan saat itu IPB sedang gencar-gencarnya ya dengan tagline Green Campus 2020. Jadi semakin banyak semakin banyak masa yang ikut menggerakkan berkontribusi untuk Green Campus, jadi semakin baik pula seperti itu. Wah, jadi kader lingkungan IPB ini dibentuk dengan tujuan yang sangat mulia ya Bang, yaitu untuk agar kader-kader dari anggota kader lingkungan IPB ini bisa melestarikan dan juga sama-sama menjaga lingkungan hidup, terutama yang ada di IPB University. Oke. Kita lanjut nih Bang ke pertanyaan selanjutnya mengenai kader lingkungan IPB batch 1. Di kader lingkungan IPB batch 1 itu Bang, apa aja sih Bang kegiatan-kegiatannya? Boleh nggak diceritain ke kita? Oke. Nah, kalau kader lingkungan batch 1 ini masih ngerasain offline semua nih dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan. Jadi bakal banyak banget kegiatannya sebenarnya untuk kader lingkungan batch 1. Tapi aku akan menjelaskan secara singkat aja gitu ya, secara singkat dan secara garis besar. Nah, waktu itu karena memang konsepannya masih awal, jadi semua kegiatan dari kader lingkungan itu banyaknya kita sinergiskan sama kegiatan-kegiatan BMKM dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di rektorat, seperti itu. Seperti halnya kegiatan-kegiatan MPKMB atau kegiatan open house yang ada di IPB gitu. Nah, itu pasti kita selalu melibatkan kader lingkungan. Dan juga seperti yang kita tahu juga ya, kayak IPB tuh sering banget nih ngadain jalan sehat gitu kan. Nah, itu kader lingkungan juga ikut andil di jalan sehat tersebut. Seperti kayak misalkan kita ada kampanye ketika jalan sehat, dan juga ya banyak kegiatan lah sebenarnya untuk kader lingkungan batch 1. Bagi teman-teman yang mau tahu banget kegiatannya kader lingkungan batch 1, itu bisa dilihat tuh di Instagramnya kader lingkungan atau di YouTube-nya kader lingkungan juga, seperti itu. Wah iya siap, benar banget nih Sobat Green. Kalau ada yang tertarik dengan kader lingkungan IPB
kader lingkungan IPB ini, kalian bisa banget kunjungin Instagram dan juga YouTube dari kader lingkungan IPB batch 1 ini. Nah, Bang, aku mau tanya lagi nih, Bang. Jadi, kalau aku nggak salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh kader lingkungan IPB batch 1 ini ada yang namanya mahasiswa generasi hijau ya, Bang? Apakah benar, Iya, Bang? betul. Boleh dong, Bang, diceritain mahasiswa generasi hijau itu apa sih, Bang? Seperti yang tadi aku udah jelasin ya, kalau misalkan kegiatan kader lingkungan ini banyak dikolaborasikan, banyak disinergiskan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BMKM IPB atau yang ada di rektorat. Jadi mahasiswa generasi hijau ini adalah sebuah kegiatan gitu ya, sebuah kegiatan yang diadakan ketika waktu itu sedang daftar ulang angkatan 56 kalau tidak salah. Angkatan 56 itu sedang daftar ulang yang dimana bertepatan di lokasinya itu ada di CCR. Nah, kan setelah daftar ulang itu mahasiswa akan keluar gedung juga kan. Nah, itu saat keluar gedung, jadi sudah ada kader lingkungan tuh, booth kader lingkungan yang menyambut gitu. Di sana ada poster-poster edukasi mengenai lingkungan, di sana juga ada staf kader lingkungan yang memakai baju dari daur ulang di sana. Terus ada juga di sana pembagian stainless straw kepada mahasiswa baru angkatan 56. Jadi di sana itu tujuannya adalah ingin memperkenalkan kalau IPB itu salah satu kampus yang memang mengedepankan terhadap lingkungan gitu, terutama mahasiswa-mahasiswa baru ya yang harus tahu kalau misalkan lingkungan itu benar-benar harus dijaga. Seperti itu sih kegiatannya. Oke, jadi mahasiswa generasi hijau ini sasarannya mahasiswa baru IPB angkatan 56 gitu ya, Bang? Dan juga Ya, betul. ini dilaksanakan untuk mengenalkan kader lingkungan IPB dan juga seperti berkampanye ya, Bang, berkampanye untuk menjaga lingkungan dan juga melestarikan lingkungan yang ada di sekitar IPB kepada mahasiswa baru IPB angkatan 56. Seperti itu ya, Sobat Green dan Bang Nanda. Oke, mungkin aku pengen tanya lagi nih, Bang, mengenai kader lingkungan batch 2 nih. Jadi setahu aku, kader lingkungan batch 2 ini periodenya setengah-setengah ya, Bang. Maksudku di sini setengah online dan juga setengah offline. Nah, ada nggak sih, Bang, kendala yang dihadapi oleh kader lingkungan IPB batch 2 dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya? Silakan, Bang. Oke, ya. Iya nih, untuk batch 2 ini memang benar-benar setengah periode itu offline dan setengah periode online seperti itu. Jadi bisa dibilang transisi gitu ya, transisi antara offline dan online. Nah, untuk kegiatannya dan juga kendala-kendalanya memang pasti ada gitu ya. Kami dari BMKM juga pasti terdampak gitu dari kendala pandemi seperti ini. Nah, kendalanya sih yang utama itu gimana caranya konsepan dan rancangan yang awalnya kita rencanakan offline itu bisa dialihkan ke bentuk online seperti itu. Karena kan waktu itu pandemi sedang tinggi-tingginya gitu di Indonesia, terutama di bulan Maret, April gitu kan. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya sih memang sudah dikonversikan semua ya, dikonversikan semua demikian rupa agar dalam bentuk online seperti itu. Nah, dalam bentuk online. Jadi kalau online itu lebih banyaknya kita kegiatan edukasi seperti itu. Kalau untuk aksi nyata yang memang bisa dilakukan skala individu di rumah gitu, skala kecil lah yang tidak mengumpulkan massa banyak seperti itu. Oke, jadi peralihan dari offline ke online ini cukup menjadi tantangan ya, Bang, untuk kader lingkungan IPB batch 2. Tapi keren banget nih kakak abang kader lingkungan IPB batch 2, nggak berhenti di situ, tapi juga tetap menggerakkan kader lingkungan untuk tetap mengkampanyekan hidup sehat dan juga menjaga lingkungan seperti itu. Nah, Bang, kalau mega proker dari kader lingkungan IPB batch 2, ada nggak sih, Bang? Oke, nah mega prokernya itu banyak ya.
Nah, aku ingat banget itu ada environmental webinar. Waktu itu KD Lingkungan Batch 2 itu membuat webinar yang memang membahas isu-isu lingkungan. Jadi beberapa kali mereka membuat webinar yang membahas isu-isu lingkungan terkini seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, kalau webinar ini kasih gitu sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswa IPB terhadap isu-isu lingkungan. Nah, jadi salah satu tema yang diangkat waktu itu adalah isu di masa pandemi COVID-19 yang dapat mengancam kelestarian lingkungan. Jadi tema-temanya itu yang diangkat tetap relate karena disambungkan atau dikoneksikan dengan kejadian pandemi COVID-19 seperti itu. Oke, Bang. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, Bang, webinar tersebut mengikutsertakan siapa aja ya, Bang? Apakah hanya dari Sivitas Akademik IPB atau ada pihak dari luar, Bang? Gimana tuh, Bang? Oke, jadi untuk peserta webinarnya itu dibuka untuk umum, nggak hanya. Bahkan waktu itu sempat ada salah satu peserta yang berasal dari Timor Leste gitu. Itu keren sekali gitu ya. Kegiatan dari KD Lingkungan, webinar dari KD Lingkungan bisa sampai didatangkan oleh peserta yang berasal dari Timor Leste. Oke, jadi bisa dikatakan environmental webinar ini cukup baik ya, Bang, antusiasnya. Bahkan sangat baik, karena bisa mengikutsertakan orang yang berwarga negara Timur Leste untuk hadir dalam webinar tersebut. Nah, jadi itu ya, Bang, webinar environmental webinar yang diselenggarakan oleh KD Lingkungan IPB Batch 2. Keren banget nih karena bisa mengikutsertakan orang berwarga negara Timur Leste untuk menjadi peserta di webinar tersebut. Nah, gimana nih Sobat Green? Kita jangan mau kalah ya untuk semangat melestarikan lingkungan dan juga peduli terhadap lingkungan. Oke, setelah kita tahu tentang kader lingkungan dari awal terbentuk hingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sekarang saatnya kita beralih topik nih, Bang, ke topik kita kedua, yaitu isu-isu lingkungan terkini. Nah, saat ini pandemi COVID-19 masih belum bisa kita ketahui kapan akan berakhirnya, Sobat Green. Dan ternyata seiring dengan berjalannya waktu, pandemi ini memunculkan masalah baru untuk lingkungan kita. Salah satunya yaitu limbah masker medis. Nah, limbah masker medis ini jika tidak dikelola dengan benar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga merusak ekosistem kita loh Sobat Green. Limbah masker medis yang terbengkalai juga dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, contohnya seperti dijual kembali di pasaran. Dan pastinya dapat meningkatkan resiko penyebaran infeksi COVID-19 dan hal tersebut sangat mengerikan ya pastinya Sobat. Nah, Bang Nanda, tadi kan aku udah sempat bahas sedikit mengenai limbah masker medis. Aku penasaran nih Bang, apa tanggapan Bang Nanda mengenai hal tersebut? Silakan Bang. Oke, ya. Tadi yang berdasarkan Vanessa jelaskan juga memang dari aku setuju ya, karena si masker medis ini memang sudah menjadi kebutuhan, bisa dibilang kebutuhan sehari-hari gitu ya. Karena kita setiap hari ketika misalkan ada mobilitas keluar itu memerlukan masker, dan masker itu pun hanya bisa sekali pakai seperti itu. Dan bahkan ada penelitian memang menganjurkan untuk memakai masker medis setelahnya 4 jam setelahnya harus tetap diganti gitu maskernya. Ini jika dilakukan terus-menerus akan menyebabkan juga nih penumpukan sampah. Terus karena kita juga tahu ya masker medis itu termasuk limbah B3, makanya kalau misalkan si masker medis ini tidak dikelola dengan baik, itu bisa kemungkinan akan menyebabkan penularan juga ke orang yang memang mengambil sampah tersebut, terutama bagi orang-orang yang memang bekerja sebagai pengelola sampah ya, pengelola masker medis.
Nah, ini bagi kita juga ya, bagi kita masyarakat juga Sobat Green semua nih, itu harus benar-benar memperhatikan ya, kalau misalkan membuang masker medis itu tidak boleh sembarangan. Ada hal-hal yang memang harus kita lakukan agar masker medis ini bukan masalah-masalah lain seperti itu. Wah, jadi cukup banyak ya Bang bahaya yang disebabkan oleh masker medis tersebut. Nah, ada nggak sih Bang cara mengelola masker medis yang benar agar tidak menjadi masalah terhadap lingkungan kita Bang? Oke, ya nih, mungkin Sobat Green semua harus tahu nih, harus mendengarkan secara seksama bagaimana caranya pengelolaan limbah masker medis yang benar gitu. Oke, untuk pertama nih, ketika kalian sudah selesai menggunakan masker medis sekali pakai, itu bisa kalian kumpulkan tuh di tempat. Kalau misalkan memang ada tempat sampah khususnya, dibuat tempat sampah khusus. Kalau misalkan nggak ada, bisa diletakkan dulu di kantong plastik yang memang khusus, tidak tercampur dengan kategori-kategori sampah lain seperti itu. Nah, setelah dirasa gitu ya, setelah dirasa cukup, itu maskernya bisa kita rendam terlebih dahulu dengan larutan desinfektan, klorin, ataupun pemutih seperti itu. Bisa juga kalau misalkan teman-teman punya deterjen, itu bisa juga menggunakan deterjen seperti itu ya. Ini fungsinya adalah mematikan virus-virus yang memang terdapat di masker medis itu. Karena kan teman-teman juga kalau misalkan teman-teman pernah ngelihat video mengenai morfologi dari virus COVID-19 ini dan efektivitas sabun, itu mungkin teman-teman akan paham seperti itu. Nah, setelah itu setelah direndam, itu boleh tuh masker-maskernya itu bisa kita rusak talinya, terus dirobek juga boleh. Itu kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan tangan, bisa menggunakan gunting juga gitu. Setelah itu masker medisnya itu setelah sudah direndam dan sudah dirusak talinya, dirusak semuanya, itu bisa dibuang tuh ke tempat sampah sementara yang ada di rumah teman-teman gitu. Nah, tapi ketika misalkan memang teman-teman ini sedang sakit dan sedang memakai masker medis, itu bisa teman-teman melakukan hal yang sama, lalu meletakkan gitu ya, meletakkan masker medis itu di tempat sampah yang berbeda dengan ditulis gitu ya, ditulis dengan keterangan di kantong plastiknya gitu, kalau itu tuh masker medis yang sudah terinfeksi gitu. Nah, setelah itu jangan lupa kalau misalkan sudah meletakkan sampahnya di tempat pembuangan sementara, itu jangan lupa juga cuci tangan dengan sabun. Seperti itu. Baik, Bang. Oke, jadi gimana tuh Sobat Green? Sekarang udah paham kan cara pengelolaan limbah masker yang benar dan baik tuh seperti apa? Tadi kan udah dijelasin nih dengan Bang Nanda dengan sangat ini ya Bang, dengan sangat jelas gitu. Nah, bisa banget nih Sobat Green terapin cara pengelolaan limbah masker dan juga mulai mengurangi pemakaiannya ya Bang. Karena seperti yang kita tahu nih, limbah masker sekarang sudah sangat banyak dan juga mengancam ekosistem kita seperti itu. Oke, Bang Nanda. Jadi tadi kan kita udah ngobrol banyak banget nih Bang mengenai kadar lingkungan IPB dan juga isu-isu lingkungan saat ini. Dan ada nggak sih Bang saran atau pesan dari Bang Nanda untuk Sobat Green yang ada di rumah supaya kita tuh nggak terus-terusan menggunakan masker medis sekali pakai seperti itu Bang? Ada nggak sih Bang cara lain untuk kita mengurangi limbah tersebut? Oke, nah ini juga bisa nih teman-teman terapkan ya. Gimana caranya kita bisa menekan penggunaan gitu ya, penggunaan masker medis sekali pakai. Caranya sebenarnya sesimpel teman-teman gak usah keluar rumah. Nah, dengan teman-teman gak keluar rumah, itu sebenarnya tidak ada konsumsi masker medis yang akan kalian pakai seperti itu. Namun kan karena kita juga manusia yang penuh dengan mobilitas gitu ya, itu pasti sedikit sulit kalau misalkan kita nggak bisa nahan-nahan
tidak keluar rumah gitu. Nah, alternatifnya adalah teman-teman bisa menggunakan masker kain gitu ya, masker kain. Nah, masker kain ini sesuai dengan ketentuan juga ya. Kalau misalkan teman-teman biasanya sekarang menggunakan masker medis harus double. Nah, ini sekarang ada anjurannya juga bisa dikombinasikan masker medis satu lapis dengan masker kain gitu. Jadi ada masih 2 lapis, tapi satunya lagi itu masker kain. Jadi tidak memperbanyak gitu ya, memperbanyak masker medis yang digunakan. Meskipun memang anjuran penggunaan masker kain yang di lapis 2 itu sebenarnya tidak dianjurkan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan memang teman-teman butuh proteksi lebih gitu ya, butuh proteksi lebih, itu bisa teman-teman lapis lagi saja seperti itu. Nah, di sisi lain juga kan sekarang masker banyak banget tuh desain-desainnya yang menarik gitu ya, warnanya juga yang menarik. Jadi masih bisa di mix and match gitu ya dengan outfit yang teman-teman pakai waktu itu. Gitu sih paling tetap sarannya itu jangan keluar rumah gitu. Iya, setuju banget Bang. Jadi yang tadi Bang Nanda bilang tuh, selain kita mematuhi protokol kesehatan, kita juga bisa tampil fashionable gitu ya Bang, dengan masker kain yang kita gunakan. Dan bisa banget nih Sobat Green kalian terapkan saran yang udah disampaikan oleh Bang Nanda tadi untuk mulai mengganti masker sekali pakai menjadi masker kain yang dapat diulang pemakaiannya. Yang tentunya dengan dengan ketentuan yang benar, dengan sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang kan banyak tuh ya masker kain. Jadi Sobat Green bisa banget nih mulai saat ini menggunakan masker kain saat keluar rumah. Oke, nggak kerasa nih ternyata kita udah ada di akhir podcast Sobat Green. Makasih banyak nih untuk Sobat Green yang udah dengerin podcast kali ini sampai akhir. Dan juga untuk Bang Nanda, terima kasih banyak udah menyempatkan datang ke podcast Envo dan juga ngobrol-ngobrol seru bareng aku dan juga Sobat Green di sini. Dan mungkin terakhir nih Bang, ada nggak boleh dong Bang kasih pesan ke Sobat Green yang ada di rumah untuk terus semangat menjaga lingkungan. Silakan Bang. Oke, ini buat Sobat Green semua nih yang sedang ada di rumah, semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat ya. Karena saat ini memang kesehatan itu harta yang paling mahal gitu ya. Oke, jadi buat Sobat Green semua, harapannya nih, aku berpesan harapannya teman-teman di sini yang mendengarkan podcast itu selalu menjaga lingkungan. Karena menjaga lingkungan itu bukan dari segelintir orang saja itu. Menjaga lingkungan itu tetap tanggung jawab kita semua. Jadi kalau misalkan teman-teman itu menjaga lingkungan, nanti lingkungan juga yang akan menjaga teman-teman seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak ngejaga lingkungan, ya pasti nanti ketika lingkungannya sudah rusak, sudah tidak nyaman lagi, itu pasti akan berdampak juga pada teman-teman. Jadi selagi kita masih ada di dunia ini, masih ada di dunia ini, mari kita jaga lingkungan bersama-sama. Sesederhana ya save energy, terus mengurangi emisi karbon, terus buang sampah pada tempatnya, itu sudah lebih dari cukup kalau misalkan teman-teman adalah orang yang memang baru mau beralih nih ke green lifestyle. Itu nggak masalah, yang penting teman-teman bisa mulai beralih ke green lifestyle. Seperti itu sih pesan dari aku. Wah, makasih banyak nih Bang Nanda. Dan aku setuju banget nih sama Bang Nanda. Jadi menjaga dan juga peduli terhadap lingkungan itu memang penting banget ya Bang. Karena hidup tuh gak akan nyaman kalau lingkungan kita kotor dan rusak. Nah Sobat Green, ayo kita sama-sama mulai tumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Mulai dari diri kita sendiri dan juga kita bisa ajak orang-orang tersayang atau orang-orang terdekat untuk sama-sama menjaga lingkungan. Oke, nah Sobat Green, banyak banget ilmu dan insight-insight baru yang kita dapetin dari narasumber kita kali ini. Jadi makin luas kan wawasan kita. Nah, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak untuk Bang Nanda nih atas sharingnya. Dan juga untuk Sobat Green, terima kasih banyak udah stay tune sampai akhir
bareng aku di sini. Nah, Bang Nanda, satu kali lagi nih Bang, aku mau minta tolong. Bisa nggak Bang Abang nanti sebutin tagline dari podcast Envo ini Bang. Jadi kalau aku bilang environmental voice, Abang jawab care for nature, save the future. Gimana nih Bang? Oke, bisa dong. Oke ya. Environmental. Oke, aku yang salah. Maaf. Voice. Care for nature, save the future. Asik, mantap Bang. Terima kasih banyak Bang Nanda dan teman-teman semua. Sehat terus, semangat terus, dan bahagia terus. Care for nature, save the future. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam semuanya.